Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar fikih, yaitu bab 2. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian akil balik dan juga tentang pengertian mumayyiz. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang artinya diangkat pena tidak dapat disalahkan perbuatan yang dilakukan oleh 3 golongan. Jadi maksudnya itu ada 3 golongan yang kesalahannya itu tidak dicatat sebagai dosa. Siapa aja? Yang pertama, orang tidur hingga ia bangun, ya. Yang kedua, anak kecil hingga ia ihtilam. Dan yang ketiga yaitu orang yang sakit jiwa hingga kembali berakal, ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda akil balik. Nah, ada beberapa tanda-tanda akil balik, diantaranya yaitu yang pertama, ihtilam. Apa itu ihtilam? Nah, ihtilam adalah mimpi basah, ya. Yang kedua, pada laki-laki biasanya ditandai dengan tumbuh jakun dan perubahan suara. Biasanya kalau sudah balik, laki-laki itu suaranya suka berubah ya. Berubah menjadi agak lebih besar. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Ini khusus dialami oleh anak perempuan. Yang keempat, sempurnanya usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Usia balik bagi anak laki-laki itu biasanya di antara usia 11 hingga 14 tahun. Sedangkan pada anak perempuan itu akan mengalami haid atau menstruasi pada usia antara 9 sampai 13 tahun. Namun apabila sampai usia 15 tahun belum mengalami tanda-tanda akil balik, maka usia 15 tahun dapat dijadikan patokan untuk menentukan usia akil balik seseorang, ya. Jadi usia 15 tahun adalah batasan maksimal bagi seseorang untuk memasuki akil balik. Nah, anak-anak yang sudah akil balik itu hendaknya tidur terpisah dari orang tuanya. Mereka harus mulai belajar mandiri untuk mengurus dirinya sendiri dalam keluarga. Mereka tidak boleh masuk kamar orang lain, terutama kamar orang tua jika tidak mendapat izin dari orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladzina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin juga sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu. Bukankah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk kamu, dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 59. Bagi anak yang berkebutuhan khusus,
mereka tidak dapat dibebani kewajiban karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Meskipun mereka telah berusia 15 tahun, akan tetapi mereka tidak bisa disebut akil balik. Karena apa? Karena keterbatasan yang mereka miliki merupakan menjadi penghalang untuk menerima kewajiban-kewajiban agama. Namun, mereka tetap dapat menerima hak-haknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan semua manusia. Untuk itu, kita harus tetap menghargai dan menghormati semua manusia, bagaimanapun keadaannya, ya. Tidak boleh membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak boleh membanding-bandingkan antara diri kita dengan orang yang memiliki keterbatasan, ya. Itu tidak boleh. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat difahami dan dapat dimengerti. Apabila ada yang belum difahami, boleh ditanyakan ke Bu Guru lewat WA, ya. Di sini ada tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan evaluasi dari halaman 27 sampai 28, ya. Evaluasi yang kedua, ya. Evaluasi yang kedua dari halaman 27 sampai halaman 28. Bagian A sama B itu semuanya diisi, ya. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.